Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam cinta damai buat kita semua. Berjumpa kembali di channel saya ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani serta rohani, tidak kurang suatu apapun. Yang baru singgah jangan lupa ya, bila menonton klik tombol like ya, komen juga terutama. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit menjawab ataupun menjelaskan ya. Ini ada pertanyaan daripada seorang subscriber yang mungkin belum pernah lihat keadaan di Malaysia. Bahwasanya begini, Bang, saya mau tanya, apakah orang Melayu Malaysia ada nggak yang kerja kebun? Apa semuanya jadi bosnya? Nggak ada yang kerja kebun, intinya begitu ya. Mungkin beliau ini belum pernah datang Malaysia dan ingin tahu ya, apakah orang Malaysia itu ada yang kerja di kebun ataupun semuanya jadi bosnya sehingga tidak turun tangan ataupun mengerjakan kebun. Kalau untuk di kawasan perkampungan, sahabatku semuanya, setahu saya ya, sebab saya di Malaysia ini pun di perkampungan Malaysia. Di orang Malaysia sendiri sama lah seperti orang kita ya, mereka kalau di perkampungan ini banyak yang kerja kebun, dari kerja menyawit, terus tanam pokok nanas juga ada. Jadi aktivitas mereka ya memang ya di perkebunan ya. Kalau untuk anak-anak muda sekarang memang jarang, mereka lebih memilih pekerjaan sesuai taraf pendidikan mereka. Ada yang di kilang atau di pabrik ya, terus kerja-kerja yang tidak kasar lah intinya. Tetapi kalau untuk orang-orang yang di perkampungan ini yang usianya sudah agak setengah abad ataupun 40-an ke sana, banyak juga yang mengerjakan kebun. Terlebih lagi di sini kan di Malaysia kebunnya luas-luas setahu saya. Jadi kalau memang mereka mempunyai pekerja karena mereka itu tidak mampu mengelola mengerjakannya sendiri ya sahabat. Jadi memang harus memerlukan pekerja. Sebab jika punya kebun sawit yang luas, tidak mungkin karena akan dipetik sendiri, tentunya memerlukan pekerja. Dan untuk mempunyai kebun nanas juga, jika luas kan memang harus memerlukan pekerja untuk merolling pekerjaannya agar tertangani ya, agar dapat pusingan yang lebih baik. Sebab kalau dikerjakan sendiri semua akan serba lambat. Kalau di sawit itu kan ada pruning, ada ngeracun, dan petik buah sawit pun harus dilakukan biasanya 1 bulan 2 kali ataupun 20 hari sekali, biasanya setahu saya begitu ya. Terutama kalau di kebun nanas itu memang banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan. Kalau untuk seorang-seorang, kalau sedikit bolehlah. Tapi kalau untuk kebun yang sangat luas, memang memerlukan pekerja ya sahabatku semuanya. Jadi mungkin abang ini nengok kok banyak sekali orang-orang Indonesia gitu ya yang di Malaysia itu kerja kebun, mungkin penasaran apakah orang Malaysia sendiri tidak turun tangan, maksudnya tidak mengerjakan kebun tersebut, hanya menjadi seorang bos. Tidak sahabat, orang Malaysia itu dia juga giat gigih kerja di kebun ya, sama juga karena memang kebunnya sangat luas, memang tidak cukup tangan kalau bahasa orang Malaysia. Lebih kurang sama sih ya kalau di Malaysia itu seperti di Indonesia. Apalagi di kawasan tempat saya tinggal ini majority kan mereka banyak keturunan daripada Jawa, Bugis dan lain sebagainya, dan mempunyai watak, kepribadian serta kultur bahasa budaya itu hampir sama dengan Indonesia. Jadi ya kalau yang belum pernah datang ke Malaysia mungkin penasaran juga ya. Seperti ini ada sebuah cerita. Belum lama itu kan teman saya satu kampung itu datang ke Malaysia ya. Dia lagi tugas. Soalnya teman saya yang satu kampung itu dia kerja di kesehatan. Dia ada tugas kerja di luar negeri. Yang pertama ke Singapura, lepas itu singgah ke Malaysia, belum ada seminggu ya. Lepas itu mau ke Thailand katanya. Nah, waktu ke Malaysia sendiri, beliau itu kan singgah ke kedai makan Tom Yam di kawasan Air Hitam ya, Air Hitam Johor. Dan malam itu agak selisih waktu sebab saya habis makan di sebelah kedai Tom Yam itu di Paret Nipah, dan beliau singgah dari sana. Setelah saya pulang sampai rumah baru menelpon saya, katanya saya suruh Sherlock, terus saya sudah Sherlock, dia kata lah ini dekat saja, cuma 19 menit saja dari tempat tinggal kamu gitu ya. Memang sekarang lagi posisinya ada di mana, saya tanya gitu. Dia bilang saya lagi makan di kedai Tom Yam ini. Nah, di sini saya heran kenapa di kedai Tom Yam ini
kok mereka menggunakan bahasa Jawa, sedangkan ini kan Malaysia dan yang punya gede pun boleh bercakap Jawa. Teman saya tanya gitu. Ya, saya sedikit menjelaskan ya, bahwasanya di kawasan Johor sini majority banyak yang berketurunan daripada Jawa, meskipun tidak semua. Nah, apalagi di kawasan Air Hitam, terus Batu Paha, Pare Raja, di kawasan Benut, Pontian itu mudah sekali ketika kita tidak mampu ataupun tak seberapa paham dengan bahasa Malaysia, menggunakan bahasa Jawa pun mereka paham, sebab di sini kebanyakan memang keturunan dari sana, mungkin hanya sudah lama ya, sudah beberapa generasi setahu saya. Ada yang generasi keempat, kelima, keenam gitu ya. Untuk mencari generasi yang kedua itu agak sulit sudah sekarang. Tetapi kalau untuk mencari generasi yang sudah keempat, kelima memang di sini mudah ditemui dan mereka pun masih memahami bahasa Jawa meskipun tidak semua ya. Terkadang ada juga yang mengerti kalau ketika orang berbicara bahasa Jawa mereka paham, tetapi untuk mengucapkan mereka susah sebab keseharian di rumah kan sekarang ini kebanyakan menggunakan bahasa Melayu Malaysia, jadi bukan menggunakan bahasa Jawa. Ada juga 1-2 keluarga yang masih melestarikan bahasa Jawanya, tetapi memang cenderung menggunakan bahasa Melayu Malaysia, apalagi anak-anak sekarang yang sekolah kan, di sekolahan pun menggunakan bahasa Melayu Malaysia. Saya jelaskan sedemikian rupa. Ternyata kan pada intinya orang Indonesia, maksudnya yang bersuku Jawa ketika datang ke Malaysia, dan di Malaysia itu mereka duduk di kedai mendengar orang yang bercakap-cakap Jawa, tentunya heran ya. Ini loh, di Malaysia kok ada yang boleh tahu bahasa Jawa, ini ceritanya bagaimana? Begitu. Itu salah satu contoh daripada sahabat saya yang pergi ke Malaysia dalam tugas pekerjaan dan singgah di kedai makan, sahabat. Jadi semoga apa yang saya ungkapkan ini mampu dimengerti dan memberi penjelasan dan mudah dipahami ya, supaya Indonesia dan Malaysia selalu damai dalam segala hal ya, dan dihindari dari kesalahpahaman yang kurang akurat, sahabatku. Apalagi akhir-akhir ini banyak sekali konten yang berbau provokasi ya, yang lagi hangat-hangatnya tentang lagu Hello Kuala Lumpur, dan yang dipersepsikan memang sama dengan lagu Hello Hello Bandung. Itu pun Bapak Kedubes Indonesia yang berada di Malaysia, Hermono, pun sudah menerangkan dan sudah menyelidiki sedemikian rupa. Jadi kalau di Malaysia sendiri bagi Bapak Hermono memang tidak ada yang isu panas juga ya. Sebab orang itu kalau sudah pandai dalam berpendidikan tentunya akan pandai bijak menyikapi segala masalah, sahabatku semuanya. Terlebih lagi banyak yang memanfaatkan lah antara Indonesia dan Malaysia untuk dijadikan sebuah konten menghasilkan sebuah uang ya. Sebab ketika seseorang membuat konten apalagi yang berbau provokasi, itu akan ramai sekali view-nya, terlebih lagi yang nonton, dan memang menghasilkan banyak uang ya, sahabatku semuanya. Jadi mungkin hal-hal sedemikian tak perlulah. Rezeki itu dimanapun tempat kita berada pasti ada, dan bagaimanapun cara kita mencari rezeki, hasilnya pun akan tetap sama sebetulnya. Mungkin itu yang tak seberapa orang pahami. Oke, demikian dulu mungkin konten saya hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan mampu memberi pemahaman. Dan buat sahabatku semuanya, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.